Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa poin yang dibicarakan dalam bacaan Injil ini kepada kita. Tetapi pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama untuk merenungkan satu poin penting dan menjadi keutamaan dari komunitas utusan karya sehati, yakni kerendahan hati. Yesus telah mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Yesus tidak hanya mengajarkan secara teori, tetapi juga ditunjukkan dalam hidupnya. Kalau kita membaca kitab suci, kita tentu tahu bahwa kehidupan yang dijalani oleh Yesus adalah suatu perjalanan rohani, perjalanan kerendahan hati. Kerendahan hati Yesus ini ditunjukkan di mana Yesus yang adalah sumber kekayaan, tetapi ia tetap menjadi miskin. Yesus yang tak pernah mengenal dosa, tetapi ia dihukum. Yesus yang selalu berkata benar, tetapi dinyatakan sebagai yang bersalah. Yesus yang selalu dipukul, difitnah, disiksa, tetapi ia tidak pernah membalas dendam atau membenci orang-orang yang terlibat di dalamnya. Inilah contoh kerendahan hati dalam kehidupan Yesus. Dan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, secara khusus dalam ayat 28, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini adalah ajakan Yesus untuk belajar daripadanya, belajar tentang kerendahan hati. Mengapa Yesus meminta kita untuk datang kepadanya? Datang kepada Yesus adalah contoh dari kerendahan hati. Sebab kerendahan hati bukanlah suatu sikap atau tindakan yang pasif, mengabaikan hal yang penting atau menutup diri. Kerendahan hati adalah suatu sikap dan tindakan yang aktif, inisiatif, dan keterbukaan untuk datang kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, itu berarti kita menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan, bahwa kita memiliki kekurangan, dan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Maka ketika kita datang kepada Yesus, berarti kita membiarkan diri untuk dibimbing oleh Yesus, dituntun oleh Yesus, dan dengan kerahimannya kita mengharapkan agar Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita. Kerendahan hati dalam relasi kepada Tuhan juga dapat diterapkan dalam relasi kita kepada sesama.
dan kerendahan hati dalam relasi kita terhadap sesama, mengandaikan suatu kesadaran dalam diri kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang membutuhkan bantuan orang lain, dan juga bahwa kita memiliki kelebihan, kemampuan untuk juga membantu orang lain. Sikap kerendahan hati terhadap sesama juga mengandaikan bahwa kita berinisiatif untuk membangun relasi yang baik dengan sesama, untuk memulihkan relasi yang telah kita jalin, yang mungkin saja dalam tanda kutip telah mengalami perselisihan. Nah, inilah ajakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, untuk datang, entah itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Memang tidak mudah untuk memperoleh atau melakukan sikap kerendahan hati. Sebab sikap kerendahan hati itu butuh ketekunan, butuh proses, sehingga sikap kerendahan hati dapat juga dikatakan sebagai suatu perjalanan rohani yang terus-menerus, yang tidak hanya berlangsung sesaat. Mungkin ketika kita dalam mencoba untuk melakukan sikap kerendahan hati, kita merasa kecewa dengan apa yang telah kita alami atau apa yang telah kita peroleh. Nah, di sini sekolah kerendahan hati dimulai. Mungkin saja ketika kita mengharapkan cita-cita yang sukses, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Ini adalah suatu kerendahan contoh bagaimana kita menjalani hidup dengan menanamkan sikap kerendahan hati. Sebab disinilah kita diuji apakah kita bersabar atau tidak. Maka Bapak Ibu, kerendahan hati tentu saja adalah suatu perjalanan hidup kita yang tidak terlepas dari pengalaman kita. Kita mungkin memiliki pengalaman yang ada kaitan atau relevansi dengan kerendahan hati. Bapak Ibu bisa saja mengambil salah satu ayat dari Injil ini, atau mungkin dari tema, yakni kerendahan hati, agar bisa membagikan kepada sesama. Namun sebelumnya, mari kita hening sejenak, menyiapkan hati kita, merenungkan perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Sejauh mana kerendahan hati itu ada dalam diri kita. Sejauh mana kerendahan hati itu ada dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas-tugas kita. Maka marilah kita hening sejenak, merenungkan semuanya itu dalam terang Roh Kudus.
Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan dan sedikit pengantar dari Frater Melki, sekarang saatnya kita merenungkan sabda itu, men-sharingkan sabda atau mungkin yang berkaitan dengan tema kita pada malam ini, yakni kerendahan hati. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin merenungkan atau membagi pengalamannya kepada kita pada malam ini. Mungkin waktunya 3 sampai 5 menit untuk sharing. Silakan jika ada yang ingin berbagi, di unmute. Coba Frater, saya mau mencoba ini. Silakan Bu Iin berbagi. Saya itu apa ya? Saya itu merasa begitu menyentuh, kemudian yang ada hubungannya pada kehidupan saya masa lalu, di mana saya dulu adalah sebagai seorang guru taman kanak-kanak yang bekerja sebagai pegawai negeri 38 tahun, kemudian sudah pensiun ya sekitar 9 tahun. Di ayat 29, 28, Frater, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini saya juga nanti akan menyaringkan, kemudian saya juga akan bertanya juga pada Frater Henjuk maupun Frater Melki, apakah ini termasuk apa ya, yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi begini ceritanya, saya itu mengajar di suatu taman kanak-kanak, di mana pegawai negerinya itu 2. Saya sendiri sebagai kepala sekolah taman kanak-kanak, kemudian ada lagi guru baru itu dari negeri, dan yang 4 itu adalah guru swasta. Di mana salah satu guru dari swasta itu mengeluh kepada saya sesuatu permasalahan yang ada hubungannya dengan uang. Karena saya itu merasa kasihan, kebetulan Tuhan memberikan rezeki pada saya pinjami, Frater. Kemudian setelah saya pinjami, ya masih bagus-bagus saja, dalam pergaulan masih bagus. Tapi setelah dia mengingkari dari waktu yang tadinya katanya cuma 1 minggu, jadi 1 bulan, sampai 6 bulan, sampai hampir 1 tahun, itu terus sifatnya itu berubah menghadapi saya. Jadi kalau ada saya, dia lari ke belakang. Pokoknya ya kucing-kucingan gitu, Frater. Nah, itu kan suatu beban berat bagi diri saya. Saya bingung. Niat saya itu nolong, kok malah saya diperlakukan seperti itu. Saya kadang-kadang nangis sendiri. Karena apa? Ya nelongsok gitu loh. Saya sudah tua, mau pensiun. Maksud saya itu menolong, ini bukan uang sedikit. Gitu loh. Itu suatu beban berat sekali. Bukan masalah materinya,
tapi masalah sikap dan tingkah laku si ibu itu kepada saya sering membuat saya nangis gitu loh. Nah, maksud sampai akhir saya datangi ke rumah. Sudahlah, saya nggak akan berbicara masalah hutang piutang. Tolong di sekolahan itu sama saya ya biasa-biasa saja. Dia itu kalau pas apa ya cerita-cerita berkumpul anak-anak istirahat sama guru kan saya datang dia pura-pura kemana. Tapi kalau pas ngajar ya bagus. Pas apa ya kita setiap akhir bulan kita tuh observasi itu ya bagus. Tapi tidak langsung ke saya, ke umum. Nah ini suatu beban bagi saya. Tapi saya tuh akhirnya saya pasrah. Saya berdoa terus. Semoga si ibu ini merubah baik. Jadi yang saya mohonkan kepada Tuhan, semoga dibuka pintu hati ibu itu, sikapnya yang tadinya sama saya baik, kalau memang nggak minjam nggak apa-apa, nggak ngembalikan nggak apa-apa, tapi tolong sikap itu tetap baik, gitu loh. Itu bagi saya itu suatu beban menghadapi si ibu itu hariannya kepada saya. Dia tuh cerita-cerita bisa tertawa-tertawa. Terus begitu ada saya diam. Padahal saya itu sekalipun dari mulut saya tidak saya bocorkan kepada siapa saja. Apalagi rekan-rekan sekerja, ya. Ya maaf bukan si anak bu ya, rekan sekerja lah saya kepala sekolahnya. Kepada di rumah tapi saya itu dengan keadaan seperti itu. Saya sering nangis, sering nelongso, sering gimana gitu loh. Lagi cerita-cerita ketawa-ketawa ada saya, mereka lainnya sih biasa aja. Akhirnya ada salah satu teman guru saya, ya maksudnya ya bukan anak buah ya, kita kalau di dalam satu tim itu kan enggak boleh mengatakan anak buah, kerjasama itu. Terus dia negor saya, kenapa sih Bu A ini kok seperti itu kalau sama Bu In? Sampai di supervisi pun saya tuh sering minta maaf menyeluruh kepada guru-guru itu. Apabila saya ada kesalahan tutur kata, saya juga mohon maaf karena saya itu sudah orang tua, sebentar lagi pensiun, macam-macam gitu. Ya baik, ya, kalau saya tanya ya dijawab bagus sekali kalau di depan forum. Tapi kalau sudah sendiri itu sama saya itu ya melengos sana dan pokoknya menghindar lah. Itu kan suatu beban toh, Frater. Beban sekali bagi saya. Sudah minjamin, sudah tidak dikembalikan. Yang nggak bilang gimana. Akhirnya sampai pensiun ini. Sampai saya pensiun, ya sudah nggak apa-apa sudah. Tapi saya ikhlaskan datang, saya malah pensiun itu perpisahan. Waktu perpisahan di sekolah dia nggak datang alasan sakit, ya saya datang ke rumahnya. Saya memberikan kenangan satu guru spray, ya saya kasih ke rumah. Tapi yang namanya minjam itu sampai saat ini itu tidak pernah apa ya diungkapkan bahwa maaf saya punya hutang gini. Tapi saya merasa lega karena leganya itu sudah saya pasrahkan pada Tuhan. Sudah saya ikhlaskan. Saya percaya yang namanya itu memang bukan rezeki saya. Kalau rezeki saya yang namanya rezeki berkat dari Tuhan tidak akan pernah salah alamat kayak gitu. Jadi sampai saya pensiun pun yang akhir-akhir ini karena saya sudah pensiun 9 tahun ya maaf ini beliau sakit sampai sekarang sudah dipanggil menghadap Allahnya karena juga orang di luar kita. Ini yang saya tanyakan, apakah itu merupakan beban? Beban itu suatu beban, kemudian atau apa itu namanya ya? Lesu itu kan perasaan ya, Frater. Beban berat itu perasaan. Tapi begitu saya selalu berdoa, mohon Tuhan, kelegaan. Sampai yang namanya kalau saya sampai sekarang ini ya saya selain walaupun saya percaya walaupun katanya kalau orang di luar saya kalau orang agama lain selain agama yang mereka itu kalau mendoakan tidak sampai ke sana tapi saya tetap saya mendoakan semoga semua dosa-dosa diampuni dan apa ya dia mendapatkan tempat yang layak di sisi Allahnya di Tuhannya dia gitu. Dan sampai saat ini pun ibunya ada dan tidak ada satupun yang tahu masalah ini. Anak-anak saya juga tidak. Di forum inilah, di KUKS inilah, saya bisa mengeluarkan hati saya. Gitu. Saya tuh sering nangisnya gini, kok sampai pensiun, kok dia sakit, saya nggak tahu. Sampai meninggalkan saya nggak tahu, tapi saya sudah memaafkan semua kesalahannya pada saya, walaupun si ibu tidak minta maaf. Ini pengalaman
pribadi saya, Frater. Terima kasih. Sama-sama Bu Iin. Saya ingin nangis kalau ingat dia. Kasihan. Mungkin ada yang lain ingin sharingkan pengalaman. Apakah Pak Markus ingin berbagi, merenungkan sabda Tuhan ini? Selamat malam ya, Frater. Selamat malam, Pak. Konsep mengenai kerendahan hati mudah untuk dibicarakan ya, tapi secara sikap itu sulit. Saya sendiri baru pulang juga dapat hantaman badai. Ya, untuk kerendahan hati tidak lepas dari emosi. Jadi suatu hal sinkron emosi yang tinggi juga orang itu tidak memiliki suatu kerendahan hati. Dalam hal ini, Injil ini saya sudah berstabilo ya. Jadi ini sebetulnya Injil yang menurut saya ini sudah saya stabilo. Jadi ayat ini kalau warnanya sudah oranye ini adalah suatu hal pengalaman pribadi. Tapi kalau warnanya hijau itu pengalaman orang lain seperti ceritanya ibu siapa dalam konteks Injil itu saya kasih warna hijau. Jadi kalau warna orange ini adalah suatu Injil yang dimana sikap Injil ini sudah menjadi panduan arah kita, arah saya gitu loh. Sebetulnya dalam ayat 25 itu sudah jelas dinyatakan bahwasanya jika kalian kita merasa paling kecil, pikiran, mulut, perbuatan pasti lebih bijak, pasti lebih pandai untuk memberi solusi. Ini yang utama yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwasanya adalah aku bersyukur. Ya. Meskipun badai datang, tetap katakanlah aku bersyukur. Karena justru rasa syukur itu yang akan timbul suatu hal ketenangan dalam diri kita, sehingga kita akan bersikap untuk bijaksana dan rendah hati. Jadi poin 25 Matius 11 ini adalah hal yang mendasar. Kemarin saya juga sama teman-teman lagi syarah, banyak merenungkan suatu hal jalan salib, ataupun itu masalahmu, itu batu sandunganmu.
itu takdirmu. Ya kan? Orang sering mengatakan semua hidup punya masalah. Orang hidup di bumi dan selama kita masih bernapas, masih diselubungi oleh suatu hal, yaitu namanya masalah. Baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan dalam arti menyelesaikan suatu pendapat, itu dianggap suatu masalah. Tetapi ingat dalam diri saya bahwasanya kalau kita ini diliputi oleh wijen, berarti kita ini onde-onde, jadi bukan manusia. Kalau kita ke Pasuruan, nah kita ini diliputi oleh parutan kelapa, kita adalah klepon. Ya, jadi kalau selama kita hidup selalu ada masalah. Saya, brother, untuk belajar kendaraan hati adalah satu hal yang sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Sudah bisa bilang ya, besok bisa bergejolak lagi, berapa saat bisa gejolak lagi. Jadi perlu hantaman suatu badai yang datang, kita bisa berpijak tegar, badai itu datang lagi, kita juga akan berpijak dengan kaki yang tegar, karena Yesus adalah gunung batu, dan Yesus adalah perisai. Itu aja, brother. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Markus atas sharing kepada kita pada malam ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin berbagi pengalaman, berbagi refleksinya atas bacaan yang kita baca tadi. Silakan. Mungkin Mbah Mul. Mbah Mul mau menambahkan sedikit pengalaman Mbah Mul yang tidak seberapa, Pater. Silakan. Mbah Mul ini banyak teman, Pater. Baik di komunitas KUKS, di lansia, maupun di Santa Monica. Dan banyak mengalami bermacam-macam teman, bahkan teman akrab saya pun sampai marah sama Mbah Mul, karena Mbah Mul berbuat baik kepada orang yang selalu menyakiti hati Mbah Mul. Maksud teman saya itu supaya jauhlah, tidak usah menuruti apa yang ia kehendaki. Tetapi saya belajar dari Yesus dan Bunda Maria untuk belajar rendah hati. Saya hanya menjawab, Bu, maaf ya, mau menyenangkan hati orang lain itu memang susah. Tapi saya mau belajar sama Yesus. Jadi jika diajak sama teman yang selalu menyakiti itu untuk menemani dia pergi kemana-kemana, saya siap sedia. Ya, teman akrab saya itu yang marah. Udah disakiti selalu mau diajak kemana-mana. Ya, saya akan belajar supaya bisa rendah hati seperti Bunda Maria yang tekun, setia, dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga sampai saat ini pun Mbah Mul juga selalu merasa damai, hidup tenang, tanpa beban,
asal bersama Yesus. Itu yang Mbah Mul lakukan sampai saat ini. Dan selalu juga mendoakan teman saya yang selalu menyakiti itu supaya dia bisa dirubah oleh Tuhan agar bisa berbuat baik dengan orang lain. Tetapi hal itu memang sangat sulit. Jadi ya kita harus sabar menurut waktunya Tuhan. Tapi Mbah Mul yakin suatu saat mereka juga akan dirubah seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian aja, Pas Frater, Terima kasih. pengalaman Mbah Mul. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu Maria Goretti ingin berbagi dengan kita pada malam ini. Silakan, Bu. Di unmute, Bu, belum terdengar suaranya. Ya. Iya. Ya. Oke, Ya. terdengar. Ya. Sip. Saya ambil dari pasal 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap manusia, benar seperti yang dikatakan Pak Markus, semua orang pasti punya masalah. Masalah itu ringan atau berat pun pasti punya masalah. Dan setiap orang pasti punya tempat untuk bercurhat. Tapi saya, setiap masalah apapun, saya curhatnya hanya sama Tuhan. Saya datang kepadanya dengan penuh iman, segala masalah apapun yang saya hadapi. Mungkin semua orang tidak akan pernah tahu dan tidak pernah mendengar saya punya masalah. Makanya kalau saya cerita sama orang, saya itu punya masalah, orang akan berkata, Maria itu masalahnya apa? Seperti itu. Seolah-olah saya ini orang yang paling berbahagia. Padahal permasalahan di dalam hidup saya ini kalau dibilang berat ya berat. Tapi itulah indahnya. Hook yang dipasang Tuhan di dalam bau saya memang sungguh indah. Seperti yang dikatakan di dalam bab 29. Nah, memang indah dan enak bila kita terima dengan penuh sukacita. Penerimaan dengan sukacita itu memerlukan pengorbanan, yaitu kerendahan hati. Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita ngeyel, pasti penderitaan itu akan datang. Karena penderitaan itu sesungguhnya hadir karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita. Kitalah yang membuat penderitaan itu ada. Tapi kalau penderitaan itu kita serahkan sama Tuhan, kita datang. Saya kalau ada masalah, saya datang di hadapan Tuhan, saya cerita. Walaupun sesungguhnya Tuhan itu sudah tahu masalah saya. Tapi kalau saya nggak cerita, nggak lega rasanya. Saya cerita sambil menangis, sambil ini. Entah dari mana datangnya, setelah saya berdiam, merenung, mendengarkan suara Tuhan, apa yang dikatakan, saya bersyukur. Setelah itu saya mengundurkan diri. Maksudnya saya pamit ya. Sudah, terima kasih Tuhan atas jalanmu. Semuanya masalahnya hilang. Ya enggak tahu bagaimana sumbernya dan bagaimana. Pokoknya masalah itu sudah hilang. Seolah-olah masalah itu sudah terselesaikan. Begitu. Jadi seolah-olah enggak ada masalah. Seperti yang dikatakan sama Mbak Mul. Kalau semuanya kita pasrahkan dan kita serahkan pada Tuhan dan kita datang dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan dan penuh iman, air mata ini sudah dihapus sendiri oleh Tuhan. Itu pengalaman saya.
sebetulnya kalau saya ceritakan di sini masalahmu apa sih? Mungkin orang nggak percaya. Kalau melihat kondisi keadaan saya, orang nggak akan percaya. Tetapi ya itulah, semuanya sudah diatasi Tuhan, diikut Tuhan. Memang janji Tuhan itu memang tepat, dan memang apa yang dikatakan Tuhan itu ya memang betul benar. Hook yang kupasang itu enak, memang betul kalau kita memang ya itu tadi dengan rendah hati, bersyukur, enak. Tapi kalau kita rasakan kok gini ya, kok gitu, kok gini, ya pasti aja akan menjadi berat. Tapi kalau kita bilang, Tuhan terima kasih, aku boleh menikmati cobaan yang telah Engkau berikan. Aku percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai saya. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai akhir zaman pun Tuhan akan menyertai saya. Itu keyakinan saya. Jadi karena saya sendiri tidak punya tempat, bukannya tidak punya tempat untuk sharing sih, bukan. Karena saya sendiri ini tempat sharingnya orang. Jadi saya kalau mau sharing kepada siapa, saya juga jadi bingung. Orang ini cerita seperti ini, lu bebanmu ini sajane dibanding bebanku le abot aku, tapi ya enggak apa-apa, terima kasih Tuhan. Inilah pengalaman saya, ya seperti itu. Bukannya saya enggak percaya sama orang, bukan. Karena apa? Ya sumber satu-satunya pengalaman saya, Tuhan yang bisa saya percaya, Tuhan yang bisa menyimpan rahasia saya, Tuhan yang hanya tahu keadaan saya, dan apapun yang saya ceritakan sama Tuhan tidak akan diceritakan ke Mbak Mul. Nah itu, dan nggak akan diceritakan kepada orang lain, hanya Tuhan yang tahu. Nah makanya saya lebih indah dan lebih baiknya saya datang kepada Tuhan, beradorasi 1 jam, kadang ya lebih. Saya enggak bisa ya berdoa, setelah itu saya mendengarkan. Tapi ternyata memang benar. Kalau kita betul-betul di dalam doa dan kita mengutarakan sepenuh hati, secara tidak langsung kita itu seperti seolah-olah mendengarkan. Terus ngene lo Maria, kamu habis ini gini. Lo tadi itu lo udah nangis. Kok bebanku ini jadi enteng ya, karena Tuhan sudah bilang, oh ya terima kasih Tuhan kalau gitu, saya gini. Ya seperti itu. Nah, maka di dalam doa malam, saya tuh tidak pernah, ya kadang-kadang sih lupa, karena terlampau panjang. Saya masih doa, yaitu penyembuhan luka batin. Di situ kalau kita renungkan, pastilah ada orang yang melukai kita, melakukan pelecehan, penghinaan, kita tidak diterima orang, seperti itu. Perasaan-perasaan itu pasti ada. Tetapi karena kita mau disembuhkan dari semuanya, itu ya jadinya jadi ringan. Walaupun bagaimanapun kadang-kadang luka batin ya tetap ada sih sebetulnya, tetap kita rasakan. Tapi kalau kita mau melupakan, mau ya nggak jadi beban ya bisa jadi enggak. Jadi memang kita bersumber pada, kalau saya tetap berpegang pada Matius bab 11 ayat 28. Marilah kamu yang kepadaku yang berlatih itu datanglah, maka kamu akan dilegakan. Itu saya pegang banget. Itu sudah kayaknya sudah menancap. Jadi saya yaitu kalau apa rasanya kok sedih, kok gini, lari aja lah. Sambil nangis, sambil ini Tuhan, aku nih di mana? Ya udah, gitu. Terus nggak tahu saya diam merenung dengan menyebut Yesus. Saya buka, saya dengar apa yang nggak dikatakan. Ternyata memang jawabannya langsung. Jadi saya nggak berlama-lama rasa sedih. Kalau saya mengalami stres, kadang-kadang saya juga stres. Saya punya anak nakal banget. Tapi kadang Tuhan gini, ngapain sih kamu kok bingung-bingung? Anak itu milikku, punyaku, kamu kok tak titipi tok ae lho. Kok repot? Nah, seperti itu. Tuh, tapi Tuhan, aku itu lo lihat, aku itu lo ini, aku itu lah, itu manusia. Senangannya yaitu tadi ada alasan. Nah, Tuhan berkata lagi,
Tes, kamu ku manuto apa jari aku itu enggak akan mencelakakan anakmu. Walaupun anakmu begini-begini, pasti akan saya selamatkan. Aku akan menjaga anakmu. Seperti dalam peristiwa gembira yang kedua. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Saya bersukaria Tuhan karena Tuhan telah menjaga dan melindungi aku sebagai manusia yang diciptakan dengan semenati. Itu. Jadi dia tidak akan meninggalkan. Walaupun kita berdosa, Tuhan menjaga, melindungi, membimbing. Makanya saya percaya akhirnya. Ya wis lah. Jadi saya kayaknya ya namanya kembali lagi kita manusia. Rasa ragu, rasa takut, rasa cemas, itu pasti ada. Nah, di saat itu saya pun datang. Tuhan, aku ampunilah dosaku ya Tuhan. Aku kok ada khawatir ya. Apa aku masih nggak percaya? Aku percaya Tuhan, aku percaya. Nah itu. Tapi kok ada khawatir, tolong Tuhan, kekhawatiranku hapuskan. Nah, seolah-olah Tuhan itu kata, ya karena kamu nggak yakin. Ya, aku nggak yakin. Aku yakin loh saja nih. Ya seperti itu. Ya, jadi memang kita harus dekat-dekatlah pada Tuhan dan kita memang ya kalau kita mau belajar rendah hati ya seperti itu, enak ngomong rendah hati, gampang. Tapi untuk menjalani sulit karena kita harus melawan diri kita sendiri. Diri kita yang kita lawan kalau kita mau rendah hati. Apa? Kesombongan, kecongkaan. Karena kita kadang-kadang menonjolkan diri kita. Aku iki loh. Aku. Keegoisan kita. Itu harus dibuang semua. Baru rendah hati, betul-betul rendah hati. Karena rendah hati itu memang sulit. Ya itu tadi, dikatakan gampang, tapi jalani angel. Kalau masih ada egois untuk rendah hati, nggak bakalan bisa. Karena kita masih egois, memikirkan diri sendiri. Kalau ada masih kesombongan dan sok, kita nggak bisa dibilang itu rendah hati. Ya itu. Ya itulah, Frater, masukan saya, sharing saya. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali. Mungkin Pak Rosmantoro ingin berbagi dengan kita pada malam ini, merenungkan sabda Tuhan. Dipersilakan Pak. Terima kasih, Brother. Ya, Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Saya tertarik dengan ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ajakan Tuhan kita Yesus Kristus agar segala beban atau permasalahan kehidupan kita ini akan menjadi ringan apabila kita semua melakukannya atas nama Tuhan dan juga menyerahkan segala beban kehidupan kita ini kepada Tuhan. Namun kadang-kadang seperti yang atau beberapa yang tadi disampaikan, sifat egoisme dalam diri kita itu sangat melekat kuat, terutama juga dalam pelayanan terhadap Tuhan. Kadang-kadang kita juga masih membawa ego pribadi kita. Kadang kita sering berkata, segala sesuatu tidak akan jalan kalau bukan saya yang itu. Itu yang sering kadang-kadang timbul dalam hati kita. Kalau tidak ada saya, mungkin itu tidak akan bisa berlangsung. Nah itu kebutuhan yang kadang-kadang sering muncul dalam pribadi saya sebagai pelayan
sekalipun itu melayani Tuhan, karena sifat ego pribadi seperti itu tuh sering muncul, dan sering akhirnya kita marah kalau apa yang kita harapkan itu tidak bisa kita capai gitu, atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ingin mengharapkan sesuatu itu berjalan baik, tetapi ketika orang lain melakukannya tidak sesuai dengan harapan kita, nah terkadang kita marah dan sering kita menyombongkan diri bahwa itulah, kalau tidak ada saya itu tidak jalan. Sering kita seperti itu. Nah, dengan konsep kerendahan hati ini, saya sering berefleksi bahwa Tuhan, segala sesuatu akan terasa ringan, akan berjalan, dan akan menenangkan hati saya kalau saya mempunyai kerendahan hati. Dan itu sampai saat ini dan sampai kapanpun kita masih bergulat selama ego pribadi kita masih menguasai diri kita. Tapi dengan ajakan Yesus ini, segala sesuatunya akan menjadi ringan kalau beban dan segala permasalahan kehidupan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya banyak belajar melalui KUKS, di mana saya beberapa kali mengikuti ziarah KUKS, dan saya sangat terkesan dengan moto atau apa ya Pak Markus ya, bahwa melayani Yesus dalam diri orang lain. Itu yang selalu teringat ya saya di mana-mana kalau saya melayani, bahwa kalau saya melayani orang lain berarti saya melayani Yesus. Saya harus rendah hati untuk melayani sesama kami, sesama kita, selama yang kami layani, dengan melayani sesama kita melayani Tuhan. Itu saja yang bisa disampaikan pada saya. Terima kasih Pak atas kesempatan. Terima kasih Pak Rosmantoro atas sharing pada malam ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman tentang Injil ataupun tentang tema yang kita refleksikan pada malam ini. Kami persilahkan. Apakah ada yang ingin men-sharingkan? Jika sudah tidak ada, mari kita menutup rangkaian sharing ini dan melanjutkan langkah selanjutnya dalam Lexio Divina ini. Saya izin screen dulu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah melakukan sharing pengalaman, baik yang berkaitan langsung dengan bacaan maupun dengan
tema-tema yang kita renungkan pada malam ini. Sekarang Frater Melki akan mengulas sharing pengalaman kita tadi dengan pandangan teologisnya. Silakan, Frater. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih kepada kita semua yang sudah merenungkan dan men-sharingkan pengalaman hidup kita kepada yang lain. Kami merasa terkesan dengan pengalaman yang telah dibagikan. Dan berbicara mengenai kerendahan hati ini memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Secara konsep mungkin pasti kita semua merasa mudah untuk berteori ataupun memberikan penjelasan kepada orang lain tentang kerendahan hati. Tetapi nyatanya dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, sikap atau tindakan kerendahan hati ini bukanlah suatu yang mudah. Untuk itu Yesus meminta kepada kita untuk belajar daripadanya, belajar tentang kerendahan hati. Yesus meminta ini karena ia telah melaksanakannya terlebih dahulu dalam hidupnya, terutama dalam karyanya, dalam penderitaannya, dan wafatnya. Dalam penderitaan dan wafat, sebagaimana yang dialami oleh Yesus, ini adalah suatu contoh kerendahan hati. Dan ini tidak mudah bagi kita manusia. Nah, Yesus mengajak kepada kita untuk belajar daripadanya, untuk datang kepadanya. Sehingga kerendahan hati dalam konteks ini adalah suatu penyerahan diri, penyerahan yang total kepada Allah. Dan membiarkan Allah bekerja dalam diri kita. Sehingga dalam refleksi saya, kerendahan hati itu adalah suatu kekosongan. Kekosongan yang dimaksudkan di sini adalah suatu sikap hati yang mau mendengarkan sabda Allah, yang mau membiarkan Allah bersabda dalam diri kita dan mengikuti jalan panggilannya. Kami yang hidup dalam biara ini pun tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami terkait dengan kerendahan hati. Ada begitu banyak hal yang mengajarkan kami untuk bersikap rendah hati, baik dalam hidup berkomunitas maupun dalam studi kami di STFT. Saya ambil contoh salah satu kebiasaan kami di sini adalah dalam setiap struktur atau organisasi dalam komunitas itu biasanya ada ketua atau wakil dan komisi-komisi atau seksi-seksi. Nah, ada ketua atau biasanya kami menyebutnya sebagai dekan atau ketua komisi atau ketua seksi ini tidak selamanya dari para senior, dari teman-teman yang masih atau baru memulai kehidupan biara juga dapat memimpin suatu organisasi atau komisi dan seksi ini. Nah, di sini dalam anggota atau setiap orang yang terlibat di dalam ini tidak hanya orang-orang yang dalam kategori junior, tetapi juga orang-orang yang sudah berpengalaman atau orang-orang yang senior. Nah, di sini kami dituntut untuk mendengarkan orang lain, suatu sikap kerendahan hati untuk belajar dari orang lain dengan kemampuan yang dimilikinya. Kami menyadari bahwa kami semua punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, di sini kami belajar untuk rendah hati, untuk belajar dari orang lain. Nah, dari pengalaman ini, saya mengambil kesimpulan bahwa kerendahan hati itu adalah suatu perjalanan hidup yang terus-menerus. Seperti yang telah saya katakan dalam ulasan tadi, bahwa kerendahan hati itu adalah suatu perjalanan rohani yang tidak hanya terjadi dalam suatu peristiwa tertentu, tetapi sesuatu yang terus-menerus berlanjut. Dalam pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, dari Bu In, Pak Markus, Mbak Mul, Bu Maria Goretti, dan Pak Rosmantoro, sangat menarik mereka membagikan pengalamannya.
dalam pengalaman yang disampaikan oleh Bu In bahwa berhadapan dengan orang-orang itu tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Meskipun kita sudah berjuang untuk membantu mereka, tetapi terkadang perbuatan baik kita itu diabaikan. Nah, disinilah sekolah kerendahan hati dimulai. Bagaimana kita menerima semuanya ini, belajar dari peristiwa atau kejadian ini. Ketika kita merasa benci atau emosi, nah di sini kerendahan hati kita tentu saja berkurang. Karena kita telah diliputi oleh keegoan kita atau keakuan kita. Dan dari Pak Markus itu konsep mengenai kerendahan hati itu seperti yang sudah disampaikan, bahwa ini tentu saja tidak mudah untuk dilaksanakan. Memang dalam teori kita bisa saja membicarakan itu panjang lebar, tetapi nyatanya dalam tindakan itu bukan merupakan hal yang mudah, butuh proses dan butuh waktu. Kerendahan hati itu bukanlah sesuatu yang sesaat atau sekali jadi. Lalu dari pengalaman Mbak Mul, itu kurang lebih sama dengan pengalaman Bu In. Perbuatan baik yang dilakukan kepada orang itu terkadang dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi sangat menarik bahwa Mbak Mul ini, dia menyimpan semuanya dan belajar dari Yesus dan Bunda Maria. Kita tahu bahwa Bunda Maria ketika mengalami suatu peristiwa dalam hidupnya, ia tidak banyak untuk berbicara, tetapi merenungkannya dalam hatinya. Ini adalah contoh sikap kerendahan hati kepada Tuhan, membiarkan kehendak Allah itu terjadi dalam dirinya. Karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, tentu Allah akan membantunya. Dan dari pengalaman Bu Maria Goretti, ia juga menyampaikan bahwa setiap orang punya masalah, tetapi hal yang terpenting adalah datang kepada Tuhan dan menyampaikannya. Ketika kita menyerahkan masalah-masalah kita kepada Tuhan, tentu Tuhan akan membantu kita, memberikan kelegaan dalam diri kita. Itulah yang Tuhan inginkan, agar ketika kita menghadapi sesuatu, kita pun datang kepadanya untuk menyampaikannya. Kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Lalu dari Pak Rosmantoro, saya menyimpulkannya bahwa kerendahan hati itu membuat sesuatu berjalan dengan baik. Ini saya merefleksikannya, kalau kerendahan hati dalam bahasa Inggris itu kan humble. Jadi saya merefleksikannya bahwa kerendahan hati itu ibarat seperti tanah yang humus, artinya cocok untuk segala sesuatu. Atau dalam bahasa Latin kalau tidak salah itu huminus. Nah, itu saya merefleksikannya sebagai kerendahan hati itu ibarat seperti tanah yang humus, artinya tanah yang siap untuk menumbuhkan apa saja. Dan jika dikaitkan dalam pribadi kita, jika kita menanamkan kerendahan hati dalam diri kita, artinya apa yang kita lakukan atau apa yang hendak kita jalankan akan berjalan dengan baik dan tentunya menghasilkan hasil yang baik pula. Sebab kerendahan hati itu adalah akar yang dapat memberikan kehidupan bagi setiap aspek kehidupan kita. Itu kesimpulan dari saya kembalikan ke Frater Henjo. Baik, terima kasih Frater Melki yang telah sedikit menyimpulkan sharing pengalaman kita tadi berkaitan dengan tema dan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Setelah menyimpulkan sharing, mari kita menyampaikan permohonan yang telah kami siapkan dan kemudian melanjutkan dengan Bapak kami sebagai penyerahan segala permohonan kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Dalam permohonan ini,
kita menyerahkan Bapak Eko Wahyudi yang meninggalkan Yesus dan keluarga. Ya Tuhan, semoga Engkau membuka pikirannya, menggerakkan hatinya untuk boleh kembali kepadamu. Berikanlah ia kebijaksanaan untuk berpikir secara murni dan tahu mana yang menjadi jalan pilihan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Ibu An Cilacap yang mempunyai keinginan untuk berziarah ke Yerusalem. Ya Tuhan, semoga keinginan dari Ibu An ini dapat Engkau penuhi sehingga ia semakin mengenal-Mu melalui perjalanan ziarahnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Teresia Wayuni dan Francisca Yuardinin. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan kepada mereka terang Roh Kudus-Mu, agar mereka semakin mendekatkan diri dengan Engkau dan mencari kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Ibu Teresia Widya Stuti agar memperoleh kesadaran untuk hidup sederhana dan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk Agustinus Andang Yudhistira yang sudah 10 tahun dipanggil Tuhan. Semoga Bapak Agustinus Andang Yudhistira memperoleh pengampunan atas segala yang telah dilakukannya di dunia ini dan memperoleh tempat bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Martina Carmina yang sudah dipanggil Tuhan. Ya Tuhan, semoga Engkau juga memberikan ia tempat yang layak bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan orang-orang yang masih bersiarah di bumi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Bapak Benediktus Unggul Adi Patomo yang 9 Oktober kemarin genap 1 tahun menghadap Allah. Ya Tuhan, semoga kerahiman-Mu yang ada dalam diri-Mu Engkau nyatakan kepada Bapak Benediktus Unggul Adi Patomo agar segala kesalahannya yang telah ia lakukan dapat Engkau ampuni. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Giartono dan Hendrik. Ya Tuhan, arahkanlah perjalanan hidup mereka ke jalan-Mu. Bukalah pikiran mereka agar mereka tetap setia untuk merawat ibunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk Antoni Tesman Kendari yang telah dipanggil Tuhan dan besok akan dilaksanakan prosesi penguburannya. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosanya selama ia hidup dan berikanlah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya, agar keluarganya boleh mengalami penghiburan dan tetap kuat dalam menghadapi peristiwa iman ini. Dan semoga dalam proses penguburannya besok dapat berjalan dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Teresia Widya Stuti. Semoga Tuhan memberikan kerendahan hati kepadanya,
agar tidak selalu berpikir hal-hal yang duniawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Carmelia Christina Imani. Semoga menjadi anak yang rendah hati, berbakti kepada orang tua, rajin berdoa dan belajar, sukses dan lancar dalam pendidikannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi pasangan Meliana Merisa Hultom dan Nata Anggoro Sibuya. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan kepada pasangan ini keturunan agar ikatan cinta mereka semakin dipererat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk Mbak Mul agar lekas sembuh dari penyakitnya dan sehat selalu dalam hidup dan perjalanan selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Pak Andreas. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan kesembuhan jika ia mengalami penyakit. Dan semoga Engkau memberikan ia kekuatan dalam menghadapi tantangannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Tuhan senantiasa menuntun kita semua, membantu kita dalam perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam tugas-tugas kita. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, sungguh-sungguh dapat memberikan berkat bagi diri kita dan bagi sesama. Dan secara khusus, semoga Tuhan memberikan kepada kita sikap kerendahan hati untuk terus-menerus belajar daripadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyatukan semua doa dan permohonan kita kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah Bapak Ibu kita menutup rangkaian Lectio Divina kita pada malam ini dengan doa penutup, dan nanti mohon Romo Aven untuk berkat penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat serta rahmat yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Kami keluarga anggota KUKS pada malam ini mengadakan Lectio Divina, dan terima kasih atas curahan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, atas bimbingan Roh-Mu sehingga kami terbuka untuk berbagi pengalaman-pengalaman hidup kami terkait dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami menyerahkan segalanya apa yang menjadi kehendak-Mu. Semoga terjadi demikian dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan,
Kami mohon kekuatan-Mu agar kami mampu untuk menanggung, agar kami mampu untuk menjalani kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Semoga kami menjadi orang yang rendah hati, menjadi garam, terang, dan ragi di tengah masyarakat kami, dan mampukan kami juga untuk membawa sinar iman Kristiani kepada seluruh masyarakat, kepada gereja, dan kepada negara kami. Tuhan, semoga berkat-Mu melimpah dalam anggota KUKS dan juga kepada seluruh umat Kristiani dimanapun mereka saat ini berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mohon berkat penutup dari Romo Aven. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Semoga kita semua hidup dan karya kita di hari-hari yang akan datang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo Aven. Sama-sama, Frater. Kita Kasih, Romo Ben. lagu Ya, penutup. oke. Baik. Di setiap waktu dan agungkanlah nama-Mu di sepanjang hidupku. Hanyalah kehendak Tuhan, serahkan jiwa raga Tuhan Yesus, Baik, Bapak Ibu, rangkaian Lexio Divina kita malam ini sudah selesai. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Markus. Kami persilahkan, Pak. Ya, Frater, sepintas dalam benak saya tadi timbul pertanyaannya begini. Renungan sharing yang kita terima tentang kerendahan hati, orang untuk belajar rendah hati, kemudian kerendahan hati itu sudah didapat, apakah itu melekat pada orang itu? Terus apakah itu bisa hilang lagi pada orang itu? Ini yang perlu saya pikirkan karena sepintas saya pun juga timbul dalam diri saya sendiri, kadang-kadang kerendahan hati itu juga bisa hilang begitu. Terima kasih, Brother. Ya, terima kasih Pak Markus. Menanggapi hal ini, mungkin saya hanya sedikit menjawab, nanti saya limpahkan kepada Romo Aven untuk menjawabnya secara lebih mendalam. Kerendahan hati bisa ada dan bisa juga menghilang dalam setiap pribadi manusia, karena setiap manusia itu memiliki kehendak bebas. Artinya, ada kalanya kita rendah hati, merasa diliputi oleh kegembiraan, mungkin jiwa yang merindukan sesuatu yang membahagiakan, dan bisa juga pada saat-saat tertentu kita menjadi orang yang tinggi hati, egoisme, dan itu karena kehendak manusiawi kita. Kerendahan hati merupakan kehendak Tuhan, tetapi terkadang kita menjadi orang yang egois
dan itu adalah kehendak manusiawi kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa itu adalah perbuatan daging, egoisme, nafsu lahiriah, itu merupakan perbuatan daging. Nah, itu yang dapat saya jawab. Frater Melki ingin menambahkan. Baik, Pak Markus dan Bapak Ibu yang lain, saya menambahkan sedikit. Jadi terkait dengan kerendahan hati ini memang tidak selalu ada dalam diri kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Ada saat-saat tertentu di mana kita melakukan sikap atau tindakan kerendahan hati, tetapi ada saat-saat tertentu juga kerendahan hati itu tidak ada dalam diri kita. Nah, ketika kerendahan hati itu ada dalam diri kita, artinya kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang membutuhkan kehadiran orang lain, ataupun kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki kemampuan, nah di sini kerendahan hati juga menuntut kita untuk membantu orang lain. Jadi ketika kerendahan hati itu tidak ada dalam diri kita, tetapi setidaknya kita bersyukur karena kita berada pada level kerendahan hati meskipun hanya sedikit atau perjalanannya belum terlalu jauh. Jadi kerendahan hati itu sudah dan pernah kita lakukan. Memang belum sepenuhnya, tetapi dalam proses perjalanan selanjutnya tentu perlahan-lahan akan berkembang. Nah, Yesus sendiri mengajak kita untuk belajar daripadanya, belajar tentang kerendahan hati. Nah, berkaitan dengan kapan kita melakukan kerendahan hati itu, hanya Tuhan dan diri kita yang sedang berjalan menuju ke sana yang tahu. Jadi, tidak ada orang yang tahu apakah saat itu kita sedang melakukan kerendahan hati. Hanya Tuhan dan diri kita yang tahu. Kita yang sedang berjuang untuk melakukan sikap dan tindakan rendah hati. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Romo Aven, silakan. Halo. Ya, Romo, silakan. Oke, baik. Ya, selamat malam ya. Tadi maaf ya, tadi saya ada misa sore dengan para frater sehingga saya terlambat ikutnya. Sering-seringnya. Nah, lalu, oke, pertanyaan yang bagus dari Pak. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, pertanyaan yang bagus dari Pak Markus tadi itu. Ya, pertanyaan yang bagus. Gini, kerendahan hati itu kalimat yang abstrak, ya. Rendah hati itu tidak nyata. Kata kerendahan hati. Itu sesuatu yang ada dalam hati, kan? Kerendahan hati. Kita omong tentang hati berarti tidak bisa dilihat oleh siapapun. Maka dalam istilah bahasa, kata kerendahan hati itu sesuatu yang abstrak. Tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana supaya bisa dilihat? Nah, kerendahan hati itu harus dibuktikan. Dibuktikan melalui tindakan dan kata-kata. Ya. Kata-kata dan tindakan yang menunjukkan kerendahan hati. Tadi sudah disampaikan oleh frater-frater tadi poin-poin bagaimana ketika kita misalnya bersyukur kepada Tuhan atas semua pengalaman di dalam hidup kita, pengalaman sukacita yang kita rasakan, keberhasilan, kesehatan, kita kemudian melihatnya sebagai bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kekuatan Tuhan, dan kita mensyukuri itu, di sana Anda adalah seorang yang rendah hati. Ketika ada pengalaman duka cita, seperti tadi diseringkan, pengalaman penderitaan, pengalaman sakit, sulit dalam hidup, kemudian Bapak Ibu tidak emosi, tidak marah-marah, tidak putus asa, tidak kecewa ketika mengalami penderitaan itu, tidak menyerah, tapi kemudian mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan, itulah bukti bahwa kita sedang rendah hati. Selanjutnya,
ketika kita tidak menghakimi orang lain di dalam pikiran kita, ketika kita tidak menilai orang lain menurut ukuran kita, pada saat itu kita sedang rendah hati. Ketika kita bisa menerima orang lain dengan segala kelebihan mereka dan mengapresiasi kelebihan-kelebihan orang lain, itu kita sedang rendah hati. Ketika kita bisa menerima kekurangan orang lain, ya, dan tidak menghakimi mereka karena kekurangan mereka, pada saat itu kita sedang rendah hati. Ya, ketika kita dengan terbuka untuk dengan sukacita, dengan tulus untuk berbagi kepada sesama kita, memberi dari kekurangan kita, di sana kita sedang membuktikan bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Ketika malam ini, ya, umat KUKS yang rata-rata usianya sudah lebih tua dari frater berdua ini, ya, Pak Markus dengan pengalaman siara yang hebat sampai ke luar negeri, ya, Bapak Ibu dengan pengalaman pergulatan hidup yang luar biasa di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan, tetapi kemudian Anda pada malam hari ini mau ikut ibadat Lectio Divina ini dan mendengarkan dua frater yang masih muda ini untuk menjelaskan makna dan memberikan renungan kerendahan hati, Anda sudah membuktikan bahwa Anda rendah hati. Ketika Bapak Ibu malam ini sabar sampai sekarang mendengarkan saya, Bapak Ibu sedang rendah hati. Ya. Ketika Bapak Ibu tidak mencari-cari alasan untuk meninggalkan Zoom meeting ini, karena kepentingan yang sebenarnya tidak lebih penting dari Lectio Divina ini, Anda sedang rendah hati. Jadi, kerendahan hati itu istilah yang abstrak. Dia hanya bisa dilihat dan dibuktikan dalam perbuatan-perbuatan, kata-kata, dan pikiran kita. Lalu, apakah kalau kita sudah dapat kerendahan hati itu, kemudian itu akan kekal ataukah hilang? Tentu saja, kerendahan hati adalah sebuah proses. Orang belajar terus-menerus di setiap hari untuk menjadi rendah hati. Seumur hidup, proses itu masih terus berjalan. Dia tidak pernah menjadi sempurna dalam kerendahan hati. Tetapi dia terus berjalan dalam proses. Dan orang yang sudah terus berjalan dalam proses, ya, untuk menjadi rendah hati, dia akan menjadi orang yang sadar. Ketika kemudian berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan tantangan, dia terpancing untuk marah misalnya kan. Dia terpancing untuk marah, kemudian dia sadar, tidak. Marah tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Marah malah menimbulkan persoalan baru. Ya. Belum tentu orang yang di sebelah menerima kemarahan saya. Nah, kalau dia kemudian marah, lalu marah ketemu marah, hasilnya apa? Ya marah yang semakin besar. Marah yang semakin meledak-ledak. Kalau Bapak Ibu di rumah itu terjadi keles satu dengan yang lain. Suami marah, kemudian istri juga balas dengan marah. Lalu anak-anak yang mendengar kemarahan Bapak dengan Mama tadi itu kemudian juga ikut marah. Lalu kemudian ada kakek dan neneknya di dalam situ juga yang terganggu dengan kemarahannya, ikut marah. Kemudian tetangga yang mendengarkan suara kita yang ramai karena kemarahan juga ikut marah. Lalu menjadi kemarahan yang besar dan meluas. Mesti ada orang yang sadar. Dan kesadaran untuk itu hanya bisa terjadi pada diri orang-orang yang mau memproses. Ya, mau memproses. Jadi saya kira itu Frater Pak Markus, bahwa
penting renungan seperti ini, Lectio Divina seperti ini, untuk mengingatkan kita lagi bahwa kita harus rendah hati. Banyak tantangan, banyak ujian di kehidupan kita setiap detik yang menguji kerendahan hati kita. Ya, ketika bangun tidur, kita diuji pertama-tama untuk menjadi rendah hati. Mau berdoa tidak? Ya, ketika kita mau berdoa dan mengalahkan rasa malas kita, pada saat itu kita berdoa. Dalam doa, ketika kita berdoa, kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan yang besar. Itu. Demikian juga malam hari. Ya, ketika kita sebelum tidur itu sudah ngantuk, lalu mau tidur saja, kita sadar itu. Doa dulu lah. Ya, biar hanya curhat sedikit dengan Tuhan. Nah, itu kita sudah menunjukkan kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati adalah proses, dan prosesnya berlangsung seumur hidup, dan tantangan bagi kerendahan hati itu terjadi di setiap detik di dalam kehidupan kita. Dan meskipun banyak tantangan, jangan pernah berhenti untuk berproses. Buktikan kerendahan hati Anda di dalam hal-hal yang bisa dilakukan dalam hubungan kita dengan diri sendiri, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan dalam hubungan kita dengan sesama. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Frater dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Romo Aven atas ulasan, atas jawaban untuk pertanyaan Pak Markus, dan juga sekaligus menyimpulkan permenungan kita pada malam ini terkait dengan Lectio Divina dengan tema kerendahan hati. Baik, dengan demikian Lectio Divina kita malam ini sudah selesai, dan minggu depan kita lanjutkan dengan ibadat Rosario seperti biasa jam 6. Begitu ya Pak Markus? Ya. Ya, Frater, ketemu penutupan Rosario tanggal 31 Oktober, hari Minggu. Oh iya ya. Kan kami siapkan juga dengan lagu Maria nanti. Iya, iya, Frater. Pak Markus, selamat malam Pak Markus. Ya, malam. Halo, Pak Markus. Ya, malam, Bu. Pak Markus, aku pesan sama Pak Markus nggak ya Pak Markus, buat anak saya itu. Lupa Pak Markus. Aku ini Pak Markus. Iya, iya, Bu. Lupa ya. Sudah. Kan minta minggu ini saya, kan tidak disebutkan tadi. Oh ya. 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 Ya, Bu. Nanti minggu depan aja ya, enggak apa-apa ya, terlambat ya. Iya, Bu. Kita sampaikan. Makasih Pak Markus ya. Iya, iya, Bu. Enggak apa-apa. Ibu bisa kirim aja ke Pak Markus, nanti Pak Markus kirim ke Frater. Bisa kalau memang ada intensi yang mendesak, enggak apa-apa, nanti besok kami bawa dalam misa. Oh, terima kasih. Ya, itu untuk anak saya yang meninggal ya. Oh ya, boleh, misa di biara besok. Enggak apa-apa. Iya. Tulis nama mungkin. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sudah mau nangis seperti ini tadi. Terima kasih. Ya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Ya, oke. Nanti Ibu kirimkan nama anak Ibu, kami bawa dalam misa besok. Iya. Ada di Pak Markus. Apa saya kirim lagi? Gak usah, udah saya kirim Frater sekarang. Udah ada Pak Markus, enggak usah lagi. Ya, makasih. Yuk, Bu, mari. Kalau misalnya ada yang lain juga mau kirim intensi ke Pak Markus untuk kami doakan di biara, nggak apa-apa, kirim aja. Karena kami setiap hari berdoa. Ada kelompok yang doa pagi, ada misa pagi, ada kelompok yang misa sore. Jadi selalu ada misa setiap hari. Jadi kalau misalnya ada keperluan-keperluan yang karena mungkin menunggu Lectio Divina atau Rosario masih harus 1 minggu ya kan, nggak apa-apa, nanti didoakan tetap dalam Rosario dan Lectio Divina sebagai sebuah komunitas kita bersama. Tetapi kalau mau juga untuk didoakan di biara, sampaikan aja ke Pak Markus, nanti kirim ke Frater, nanti Frater berdua akan tulis, nanti disimpan di meja altar untuk didoakan oleh Romo. Ya, baik itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, atas partisipasi Bapak Ibu dalam Lectio Divina kita pada malam ini.
sekitar 1 jaman lebih kita mengadakan lecture final. Terima kasih atas kesabaran juga dari Bapak Ibu untuk mengikuti ibadat ini. Mungkin kami Makasih, Romo. Selamat malam. Oh, ya. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Selamat Frater. malam. Terima kasih, Romo Terima Aven. kasih, Frater. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pater. Terima kasih, Romo Aven. Dimas. Pak Ras, bapaknya Dimas ada. Oh ya. Pak Ros, bagaimana Pak Ros? Sehat kah? Ya, Pak Ras, bapaknya Dimas. Apa Gimana? bapaknya Dimas? Gimana Pak Dimas? Ade, Nggak rindu ke Melung lagi kah? Makasih, Pater. Yuk. Makasih, Mbak Mul. Bu Media. Selamat malam. Ya malam. Ya. Malam, Bu Widya. Bu Iin, selamat malam. Selamat Maria, malam. selamat malam. Bu Magdalena, Mundur ya, Bu selamat Media. malam. Bu Katarina malam. Chandra, Ningnom, selamat malam. Dan Ya, Ningnom, Ningnom. selamat malam. Bu Bamul. Halo, Bu Media. Selamat malam, Bang Mul, Selamat Bu malam. Ninong, Bu In, Frater, selamat malam. Romo Ya. Aven, selamat malam. Pak Markus, Ya, selamat malam, malam. ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mbak Mul, Bu selamat Lydia. malam. Mana? Yang Win, selamat malam. Mana pisangnya, Maria, Bu Bu Media? Sri, Oh, nggak nyampe Surabaya. Elena, Pak Ros, tidak sakit perut lagi kah? Bu Media. Lah ya, Bu Media ini loh pisangnya mana? Ditunggu di Bu Maria Surabaya kok bertanya. nyampe-nyampe. Pisang. Ya. Bu Magdalena, selamat malam. Kami pamit dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Yuk.